Baik, selamat siang Bapak Ibu semua. Kita kembali lagi sudah bergabung di sini. Siang, Pak. Ya, Siang, senang Pak. kembali Selamat ya siang, berjumpa Pak. dengan Bapak Selamat Ibu. siang, Pak. Dengan ini wajahnya wajah-wajah ceria. Mudah-mudahan ya. Pak Riki nggak ngantuk kan Pak Riki ya? Pak Riki biasa tidur siang apa enggak ini? Mic-nya Pak, dibuka dulu, tes dulu. Ya, kita akan lanjutkan pertemuan kita untuk penguatan ya. Jadi memang seperti yang kemarin kita pernah masuk, penguatan ini memang lebih kita arahkan ya kepada pengalaman-pengalaman Bapak Ibu sebelumnya ya di dalam topik atau materi yang kita diskusikan. Ya, kemarin kita ada diskusi dengan 4 orang. Kalau bisa ya hari ini orang yang lain kalau bisa, orang yang lain ya yang menyampaikan pengalamannya akan kita diskusikan nanti di sini. Kalau ada berbentuk dalam sudah ada file atau ada yang bisa ditampilkan, boleh nanti silakan ditampilkan. Tapi sebelum itu kita bikin dulu ya daftarnya ya, siapa aja yang akan menyampaikan pengalamannya. Ya, supaya nanti bisa kita diskusikan sama-sama di sini. Silakan ada Bapak Ibu yang ini akan menyampaikan pengalamannya supaya bisa kita daftar.
Silakan Bapak Ibu. Tadi ada tadi ada pertanyaan dari kawan di dalam grup LK1 atau LK2. Kita dari LK1 juga boleh, mulainya baru ke LK2 kayak kita kemarin juga oleh Bu apa kemarin tuh ya, Bu Wastini ya. Karena itu kemarin dikupas dari LK1 sampai ke LK2. LK2 maksudnya Pak? Ya boleh Bu, LK2 aja pun Bu. Lebih lebih efisien nanti waktunya kan. Kalau di LK1 kan kita sebenarnya udah lebih dibahas tadi di pembahasan pada saat kita 7 menit pertama gitu di jam pagi tadi. Yang LK2 aja Ibu. Ya, silakan digeser Bu Asdini. Ya, ke presentasinya. Oke. Tapi sebentar ya Bu ya. Sepertinya Bapak itu lagi keluar ya. Oh iya. Jangan ribut dulu ya. Ibu mau presentasi ya, jangan ribut dulu. Ya. Oh, ada. Ada Bapak itu. Enggak Pak, saya ngomong sama murid saya, bukan ngomong Iya, sama iya, iya. Bapak. Saya tahu Ibu. Saya tahu. Saya lihat di sini ada Bapak itu ya. Ada. Jadi gimana mau dimulai Pak? Tunggu dulu. Ya, kita pastikan dulu lah Bapak itu. Oh, udah silakan Bu. Oh iya. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Kali ini saya akan menampilkan ataupun menguraikan masalah saya memahami materi yang mengalami kesulitan. Jadi di sini saya baru membuatnya 2 materi karena juga tadi kita apa ya Bapak Ibu ya, diskusinya juga dari LMS sambil mengerjakan tugas analisis juga. Kira-kira nampak nggak Bapak Ibu tulisannya? Sudah Bu, sudah jelas Bu. Oke. Bisa Bu, bisa nampak. Oke. Jadi yang pertama, materi yang sulit dipahami pada modul TIK yaitu masalah mendasar apa yang masih dihadapi guru-guru berkaitan dengan penerapan teknologi pendidikan dalam pembelajaran. Nah, ini hasil diskusi, maksudnya saya juga merangkum dari mungkin pendapat saya sendiri, tapi saya juga melihat dari beberapa sumber. Masalah mendasarnya adalah ketidaktahuan ataupun ketertinggalan dalam menguasai TIK. Apapun aplikasinya, secanggih apapun teknologinya, tidak akan tercapai proses penerapan teknologi pada proses pembelajaran. Karena kebanyakan guru yang tidak mau belajar dan berkembang untuk mengambil manfaat maksimal dari perkembangan yang ada. Guru harus mau belajar dan ingin tahu tentang perkembangan TIK. Jadi seperti yang Bapak dosen kita bilang waktu pertemuan di modul kedua kemarin, seorang yang menggunakan handphone canggih, kalau cuma untuk digunakan untuk telepon dan chatting saja kan rasanya sayang gitu, karena di handphone canggih yang sudah kita gunakan sekarang pun sudah banyak fitur-fitur ataupun membantu kita dalam mengerjakan atau meringankan hal-hal yang bisa kita lakukan dengan menggunakan handphone gitu. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, bagaimana gambaran kemajuan teknologi pendidikan terhadap peningkatan kualitas guru maupun peserta didik. Ini saya bacakan.
Hasil jawabannya, peserta didik bisa lebih ahli dalam menggunakan IT, tapi tidak tahu memanfaatkan secara positif. Mereka belum mendapatkan arahan terkait penggunaan gadget, dan seharusnya arahan penggunaan gadget sudah terlebih dahulu diberikan dari keluarga terdekat peserta didik. Bagi guru sendiri menjadi takut karena ketidaktahuan dan ketidakmampuan menguasai IT. Akibatnya menjadi fatal karena keduanya menjadi salah dalam memaksimalkan manfaat teknologi. Untuk itu, guru dan siswa harus terlebih dahulu memahami aturan-aturan dalam menggunakan teknologi. Khususnya guru yang harus tahu bagaimana cara menggunakan teknologi sehingga dapat diterapkan pada siswanya. Jadi ini pengalaman juga Bapak Ibu, bukan perkara tua atau mudanya teknologi ini mau digunakan oleh siapapun juga bisa gitu. Jadi kalau misalnya pengalaman saya kemarin ada guru yang sudah mau pensiun, kebetulan saya waktu tahun 2013 kalau nggak salah saya itu dari satu sekolah itu cuma saya yang bisa menggunakan laptop waktu itu gitu. Jadi satu pun tidak bisa, jadi saya yang disuruh untuk mensosialisasikan bagaimana mulai dari menghidupkan sampai mematikan kembali gitu. Jadi ada satu orang guru yang sudah pensiun, udah mau pensiun 1 tahun lagi, tapi saya katakan saya malu juga, akhirnya saya juga yang malu, saya katakan nggak usah lah Bu pusing-pusing karena udah mau pensiun, nggak usah buka-buka laptop ini nanti makin pusing, saya bilang seperti itu. Tapi ternyata jawabannya bikin saya juga, jadi saya pun diam gitu, karena ibu itu juga mengatakan saya juga mau tahu kayak mana cara menggunakan laptop ini gitu, padahal saya pikir dia udah 59 tahun gitu, tapi semangatnya masih ada. Jadi bukan perkara tua atau mudanya teknologi ini, oh ini bagi yang muda-muda aja nih teknologi ini bisa digunakan. Jadi itu karena saya bisa berkata seperti itu karena ada pengalaman gitu. Jadi di lingkungan sekitar saya juga ada yang muda, tapi ketika saya kan selalu ikut-ikut di klub online. Jadi kalau di sekolah tuh saya pegangannya handphone aja. Jadi kalau orang ngobrol saya handphone aja, sampai ditanya apa sih yang dikerjakan di handphone gitu. Kadang saya kasih tahu juga sama guru-guru atau teman-teman saya, rekan-rekan saya, ini loh saya ada ini ikut di kelas online, bagus, ada aplikasi yang bisa kita berikan sama murid, nanti kita bisa buat permainan atau game tapi yang berhubungan dengan pelajaran. Ternyata mereka nggak tertarik gitu, sama sekali nggak tertarik gitu. Jadi kembali lagi memang teknologi ini ke diri sendiri dulu, mau nggak belajar gitu, karena sudah banyak kan aplikasi teknologi apa yang nggak ada, semua bisa dibuat kalau di zaman sekarang, tapi sekarang mau nggak kita belajar kan begitu ya Bapak Ibu. Untuk saya kemudian dari materi yang sering mengalami miskonsepsi yaitu LKPD aplikatif dan integratif. Jadi saya lihat di LKPD itu ada LKPD aplikatif, integratif. Saya juga kurang paham dengan miskonsepsi ini, mana tahu dari Bapak Ibu nanti ada yang mau menambahkan. Mungkin itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Itu Bapak itu keluar itu ya Pak. Bukan, bukan. Bapak itu tetap ada di dalam. Oh. Ya, mungkin ada gangguan dari Bapak itu.
Kita lanjutkan Bapak Ibu, tadi sudah ada dari Ibu Asdini sudah menyampaikan tadi. Untuk yang pertama itu terkait kepada tadi bagaimana diuraikannya oleh Ibu tadi tentang pemecahan masalah yang mengalami kesulitan. Yang diperolehnya juga hasilnya itu daripada sumber dan juga hasil diskusi dari teman-teman yang lain. Sekarang mari kita tanggapi saja dulu ini Bapak Ibu, baru nanti kita mungkin ada waktu untuk masuk kepada teman yang lain yang ingin mungkin mempresentasikan hasil kerjanya. Jadi kembali ke kita dulu Bapak Ibu, kita mahasiswa, mungkin ada gangguan nanti juga akan diluruskan oleh Bapak dosen kita. Kita sepakat ya, Bu Junita Afni? Dari kita dulu ke kita ini, baru nanti kita sampaikan ke Bapak dosen. Kali aja mungkin ada kesibukan Bapak itu. Sepakat Pak, sepakat. Ya, kita kembalikan ke forum kita lah, ke forum kita untuk kita tanggapi di poin yang pertama tadi oleh Ibu Asdini tadi ya, bagaimana guru itu nantinya untuk bisa menyampaikan pembelajaran yang mungkin nanti dengan menggunakan TIK ya, TIK yang didasari dengan kemampuan daripada seorang guru itu untuk didasari sebelumnya untuk nanti terjun dalam mengaplikasikannya dalam pembelajaran di sekolah. Seperti itu kurang lebih ya Ibu Asdini ya? Iya Pak, betul. Iya, terima kasih Bu. Saya coba tanggapi. Apa yang Ibu temukan juga saya temukan di sekolah saya. Itu masih enak Ibu, yang Ibu temukan itu usia sudah katakan mau pensiun, sudah katakan 50 ke atas. Memang saat ini banyak sekali memang guru, saya kebetulan sedikit aktif ya di Ikatan IGI Kabupaten Toba, mungkin bersama Pak Rohano juga, kami sama-sama di Kabupaten Toba, di mana di Ikatan IGI ini kita selalu berusaha dengan ketua-ketua juga dengan pengurus inti di dalamnya, bagaimana mengupayakan penggunaan daripada TIK ini, TIKA ini, untuk bagi seorang guru, untuk nanti dia mampu mengimplementasikan, untuk dia nanti mampu mengaplikasikan dalam berupa wujudnya itu katakan pembelajaran jarak jauh ini yang harus kita disambungkan dengan internet, kita disambungkan dengan kita conference lewat laptop kita seperti ini atau mungkin lewat HP. Nah, jadi enak masih di sana Ibu. Yang tua itu masih mau. Di sini kebetulan kayak sama kita ini Bu Asdini ceritanya. Di sekolah kita itu, kalau saya sebenarnya guru, tupoksi saya guru, tapi yang namanya untuk tugas di TU, yang dapodik tetap juga dikasih ke saya, dipercayakan ke saya, ada TU di sana masih dalam proses pembelajaran gitu ya. Jadi memang sulit kita untuk menyampaikan kepada teman yang namanya sudah pada guru, yang namanya sudah pada usia katakan sudah berkeluarga, sulit kita. Kira-kira ini memilah kata ini bagaimana ya menyampaikan kepada guru gitu kan. Kita adakan juga di sekolah itu misalnya saya misalnya kemarin pernah saya sendiri pernah kemarin jadi tutor di Tarutung ya. Pernah ada kegiatan saya tutor di Tarutung, saya berikan juga di sekolah bagaimana juga penggunaan IT itu dalam pembelajaran, tapi tetap artinya terpatah jadinya, nggak diinikan hari itu aja, untuk berikutnya nggak lagi, bolak-balik lagi bertanya gitu. Jadi sulit untuk kita, kemauan berarti jadi berkurang ya, kemauan berkurang, tapi cara untuk menyampaikan sulit. Tapi saya orangnya gimana ya, saya tetap seperti pendirian saya yang saya bilang kemarin, kalau itu benar harus kita bilang, nggak boleh pendam gitu. Daripada kita harus menjaga perasaan teman, tapi dia itu nggak jadi mengikuti apa yang sekarang ini, yang berhubungan dengan TIK itu, kita tetap menyampaikan. Pernah itu dengan tegasnya saya menyampaikan, di forum kami, terlepas ada kepala sekolah, kita buat forum rapat sama-sama kita membenahi diri kita sesama guru. Saya tandaskan itu. Bapak Ibu, untuk saat ini kita tidak bisa kita harus mempersunting ya, kita harus mempersunting yang namanya laptop saat ini. Tidak boleh kita lagi untuk cerai dengan dia, saya bilang. Kalau selama ini kita cerai dengan dia itu, mari kita ikat lagi lah jalinan sama laptop kita ini. Jangan kita biarkan dia, saya bilang seperti itu. Nah, sedikit banyaknya apa yang Ibu butuhkan, Bapak Ibu butuhkan, mari kita inikan di sini. Nggak perlu ada rasa malu dan lain sebagainya. Dengan apa yang kita punya, kita sharing di sekolah.
Itu yang untuk pengalaman saya Ibu, sulitnya di situ. Setiap ada mau berurusan dengan laptop itu, kembali lagi bertanya, kemarin yang mana yang dipencet ya? Nah, jadi nggak dimemorikan. Kemarin yang mana ya untuk di close ya? Disuruh klik kiri, klik kanan gitu. Disuruh klik kanan, diklik kiri gitu. Yang mana ini kiri, yang mana kanan. Nah, jadi nggak masalah umur sekarang. Ini masalah umur, ini sangat bertolak belakang saya lihat dengan kondisi yang ada saya temukan di sini. Kita sampai kapan ya, Bu Asdini ya? Kita sampai kapan kita bilang seperti itu? Tolonglah Bapak Ibu, kalau saya terlampau ini ngomongnya, tapi nggak bisa nanti malu kita bersaing, kita di swasta. Gitu. Jadi ada juga sebagian yang pengen, mungkin karena kesibukan juga ada punya anak, tapi tetap, mari bahwa IT saat ini sangat-sangat dibutuhkan untuk pembelajaran daring. Nah, sama seperti handphone Bapak Ibu, kalau kami itu kan Bapak Ibu, untuk di sekolah kita kan memberikan absen juga di jam 9 malam. Jadi pengabsenan itu enggak selamanya itu kita harus menulis di buku atau mungkin di laptop, kita screenshot, enggak. Jadi saya himbau, kita gunakan saja handphone kita. Di handphone kita kan sudah ada Office, sudah ada Office-nya. Sudah bisa kita buka Excel di sana. Nama anak didik kita kopas aja ke handphone kita. Di handphone kita kelola. Jadi saat kita enggak pun di rumah, saat kita mungkin ada dalam perjalanan, kita bisa mengabsen anak didik kita itu siapa yang sudah mengerjakan tugas. Jadi supaya cakep di tampilannya, kita screenshot Excel kita yang ada di HP kita kirimkan supaya jelas. Enggak lagi momennya sekarang ditulis di buku, di foto. Nah ini absen kita hari ini, enggak lagi. Itu step yang pertama dulu yang sederhana yang saya katakan. Tambah lagi porsinya saat ini yang udah sistem yang Google Classroom lah, yang apalah sekolah-sekolah lain gitu. Jadi memang belajar itu ya Bu Asdini nggak ada hentinya memang. Nggak ada hentinya untuk yang belajar itu. Hal kecil yang didapatkan Ibu Asdini tadi pasti sedikit demi sedikit itu akan bertambah karena sudah ada dimulai kan Ibu ya, daripada sama sekali enggak. Ya, apa yang mau tambah? Kira-kira begitu untuk menyemangati kita Bapak Ibu mungkin yang lebih tua. Tidak ada keterlambatan untuk belajar ternyata. Tidak ada keterlambatan untuk belajar. Saya heran juga dengan saya punya di sini pengawas saya, lebih tua dari saya, justru IT-nya lebih lagi dari saya. Jadi kadang kalau ada acara sekolah model di sekolah Balige, kami ikut misalnya sekolah model, pemodelan gitu, ada kayak rasa malu gitu, bagaimana ini segala macam itu. Jadi dari situ kita belajar. Satu dari rasa malu awalnya kalau dari sebagian orang pasti itu ya, oh saya malu sama ini udah bisa. Nah mari supaya itu enggak kita merasa malu itu kita belajar lagi supaya bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Enggak sulit, tapi mudah. Saya katakan mudah aja lah, biar lebih semangat. Kalau dibilang mudah kan pasti ini. Itu kalau yang saya rasakan Bu Asdini kurang lebihnya ya. Itu untuk yang pertama yang bisa saya tanggapi, boleh ditambahi Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak atas tanggapannya. Mana tahu Bapak Ibu yang lain ada mau menanggapi atau menambahkan. Ya. Izin ya Bu Asdini. Ya, silakan Ibu. Saya salut dan kagum sama salah satu guru yang Ibu ceritakan tadi, yang ibaratnya dia udah mau pensiun tapi masih mau belajar, masih mau mencari ilmu lah ibaratnya kan, penasaran dengan laptop. Apa ya, di sekolah kami pun rata-rata memang bapak dari ibu gurunya memang rata-rata udah mau pensiun juga. Tapi kadang kalau kami pelatihan itu Bu, seringnya kami lah yang dikirim gitu, udahlah yang muda-muda aja gitu, yang pandai laptop, padahal awak sendiri pun nggak pala pandai dengan laptop. Yang penting semangat untuk pergi pelatihan itulah, kami pergi ya akhirnya mungkin sikit-sikit jadi tahu lah, walaupun nggak pala pandai kali, pinomat lah untuk mengetik-ngetik jadi tahu gitu. Makanya sangat tersentuh sekali ada seorang guru yang udah mau pensiun, udah 59 tahun, masih mau belajar. Malulah rasanya kalau kita yang masih muda ini nggak mau belajar. Mungkin gitu aja Bu Asdini, terima kasih. Ya Bu, ini juga pengalaman saya di kelas, saya tambahkan. Jadi kalau
kayak apa namanya membuat kelas Google Classroom seperti yang dibilang Pak Donald tadi. Ini agak terganggu ya Bapak Ibu karena saya sekolahnya dekat dengan masjid sebelahan gitu. Jadi agak-agak dengar suara ngaji. Jadi saya kalau kita menunggu semua punya handphone itu memang alasan ya kan, nggak ada handphone anaknya, nggak bisa daring, nggak ada handphone. Memang kalau itu dijadikan alasan ya betul, memang nggak bisa daring itu nggak akan terlaksana. Tapi saya buat aja Google Classroom itu, saya bagikan aja linknya di WA group. Coba ya anak-anak, coba masuk ke dalam grup ini. Siapa bisa berhasil nanti kita lihat berapa orang gitu. Ya dari 25 orang ternyata yang masuk hanya 10 orang. Itu pun kita udah bersyukur gitu Bu. Dengan kita melakukan itu kan berarti kita udah tahu oh besok-besok kalau perlu atau ditanya suatu saat butuh kita udah ngerti gitu. Apalagi ini nanti kelas 5 ada yang kayak asesmen apa gitu ya, kompetensi minimum gitu ya, AKM gitu. Jadi anak-anak kan harus paham di situ nanti cara mengklik jawaban, menggunakan komputer kan menggunakan itu nanti. Kayaknya belum terlaksana, masih terbayang nanti bisa sendiri. Tapi dari sekarang ini kelas 4 pun udah saya mulai ajari menggunakan Zoom gitu, Google Meet, walaupun 1-2 orang. Siapa yang punya handphone sendiri nak? Saya tanya, siapa punya handphone sendiri? Saya bu gitu. Yang pakai handphone orang tuanya siapa? Ini saya bu. Jadi yang punya handphone sendiri walaupun 5 orang, sinilah gitu. Ayo sama-sama kita ajari, karena kalau nunggu 30 orang serentak punya handphone sampai kapanpun saya rasa sulit gitu ya kan Bu. Jadi kalau memang mulai dari kita dulu lah, dari guru dulu lah tahu gitu. Kalau udah tahu kan besok-besok kalau perlu suatu saat kita ditanya juga, oh begitu caranya gitu. Kalau saya seperti itu sih gitu. Jadi memang alasan nggak punya handphone memang betul jadi alasan juga, karena kan nggak semua murid. Tapi yang nggak punya handphone ya manual lah, dikasih secara manual, jadi nggak jadi hambatan gitu. Cuma memang nggak full karena memang karena COVID ini kan memang nggak full pembelajarannya. Cuma ya diajarkan sedikit-sedikit teknologi tadi sama anak ini gitu. Jadi nggak mesti yang kita aja nerimanya udah terlalu dahsyat tiba-tiba gitu. Kita harus bisa ini, harus bisa itu gitu Bapak Ibu. Tapi kan kalau sama siswa bisa kita kenal, oh gini cara bukanya nah, ini nanti kamu. Saya seperti itu gitu. Mana tahu Bapak Ibu ada yang lain, ada cara lain gitu, cara mengajarkannya. Kalau memang yang di swasta kan, anak saya kan kebetulan memang ada juga sekolah di swasta kan, memang mereka menggunakan daring gitu. Berbeda dengan yang saya ajar di negeri gitu kan, berbeda sekali. Saya juga nggak tahu, mungkin dari sisi ekonomi ya, orang tuanya juga handphone memang harus dibawa kerja lah, cuma satu lah dalam satu rumah. Oke, silakan Ibu. Nah, sekedar memberikan motivasi untuk kita Bapak Ibu, tadi kan kita bagaimana untuk kita seorang guru itu mampu menggunakan TIK. Nah, kembali kita sekarang sudah dimampukan dulu menggunakan TIK, yang tidak terlepas dengan gadget atau gawai yang kita miliki. Nah, apalagi untuk saat ini Bapak Ibu, kita kan sudah harus diperhadapkan dengan namanya pembelajaran jarak jauh, mungkin menyediakan video pembelajaran yang menarik, yang bisa memberikan, memikat peserta didik kita. Ini kebetulan ada dari sekolah kami, itu juara 1 kemarin untuk Kabupaten Toba juara 1 video pembelajaran. Ibu Teresia Nenggolan, mungkin saya coba share. Ini diolah sambil nanti saya ini kan juga ya. Izin ya Bapak Ibu ya. Ya, silakan Pak. Yang tampil sekarang di sana Ibu, apa yang bisa Bapak Ibu lihat? Gambar Ibu guru. seorang ibu. Oke, gambar. Iya, gambar Ibu guru. Nah, kedengaran Bapak Ibu apa yang diucapkan? Nggak jelas. Kedengaran Pak. Enggak. Ini Pak ya. Sudah masuk mencet. Sudah semangat kan anak-anak? Bagus. Nah, itu Bapak Ibu tadi yang saya tampilkan, sekalipun masih saya jalankan di sini, itu diolah itu di dalam aplikasi KineMaster. Nah, jadi aplikasi KineMaster itu diolah di handphone, kita gunakan di handphone, kita olah itu di sana. Ada sistem menempel, sistem menindih, segala macam. Saya rasa kurang lebih ibu-ibu
aula itu menggunakan masker. Nah, kenapa bisa itu? Kan kadang kan backgroundnya itu kan kita misalnya itu background yang tampil tadi kan kok bisa gitu ya, kok bisa, itu udah bisa kita lihat juga di tutorial-tutorial di YouTube ya. Nah, ini yang kita tampilkan, ini yang digenjot oleh kepala sekolah kami untuk menyajikan hal-hal yang seperti ini yang bisa menarik, memikat perhatian daripada siswa, berbeda dengan sekolah lain mungkin yang mungkin maaf kata ada yang pesan suara. Nah, ini salah satu perkembangan daripada TIK yang dimanfaatkan oleh seorang guru untuk bagaimana menampilkan wajah, body language-nya itu di dalam video pembelajarannya, bukan hanya sebatas tampilan katakan soal yang dikirim, difoto, dikirim ke anak-anak, dikerjakan, tidak seperti itu, baca buku yang ini, bukan seperti itu, tapi menampilkan hal-hal yang baru yang mereka itu rasa rindunya itu bisa terobati gitu dengan melihat penampilan daripada gurunya ada di sana gitu. Nah, setelah ini katakan dulu di pembuka. Nah, dia itu lanjut lagi Bapak Ibu di sini. Saya coba next, dia masuk pembelajarannya. Nah, ditambahi lagi animasi-animasi seperti ini. Animasi-animasi berjalan seperti ini. Nah, jadi saya stop share aja. Jadi itu Bapak Ibu masih yang menggunakan dia kain master. Ada lagi insert, ada lagi cut, U-cut, dan macam-macam lagi. Ada lagi yang kemarin yang tadi saya bilang ada Camtasia. Jadi kira-kira itulah perkembangan. Kita anggap dulu sekarang kita sudah memahami TIK itu. Nah, perkembangannya naik lagi penyajian video yang seperti ini, perkembangan dari pemahaman TIK tadi. Jadi nggak paham TIK tadi, nggak paham TIK tadi, nggak paham olah HP, gadget, gawai, notebook, laptop, berarti sama saja ini nggak akan tercapai. Jadi alangkah memang enak dapat semua kalau kita memang udah paham TIK ini. Jadi itu aja mungkin Bapak Ibu untuk motivasi supaya kita belajar TIK-nya ini nggak ada sudah-sudahnya gitu, nggak berkesudahan gitu. Terima kasih Bapak Ibu, cukup dari kami. Ya, untuk mana tahu ada pengalaman dari yang lain lagi, satu lagi lah. Satu lagi ada. Ya, kalau komentar saya atau penguatan dari saya, begini, saya pun punya dulu namanya Ibu Samsidat. 3 tahun lagi dia mau pensiun, bergabung sama saya di lab. Ibu duduk di situ, di ruangan itu ada komputer, Ibu pakai itu. Kan gitu saya bilang. Jadi dia bilang, saya udah mau pensiun Pak, 3 tahun lagi, ya udahlah ngapain saya lagi kerja di situ, kata dia. Ya, saya bilang sama dia, jangan sampai nanti 3 tahun ini Bu, Ibu makan uang haram. Karena Ibu nggak kerja tapi mau terima gaji. Kan gitu dia. Ya kan? Nah, jadi saya bilang, pesawat terbang kalau kita punya, sebetulnya, pandinya kita nerbangkannya itu. Ya Pak Milius, pesawat kalau Bapak punya pesawat terbang, punya Bapak pesawat terbang, bisa nggak Bapak menerbangkannya? Kalau punya Pak, pesawat terbang. Kalau Bapak punya pesawat terbang, kira-kira jadi pandai nggak Bapak nanti menerbangkan pesawat? Nggak dengar dia ya? Maaf Pak, ulang Pak. Kurang dengar. Iya, yang dengar ini siapa ini? Coba komen dulu. Ibu Lucy dengar dulu. Saya dengar Pak. Nah, kalau punya pesawat terbang, kira-kira pandai nggak nerbangkannya? Pandai Pak, dengan cara terus belajar. Ya, memang kita yang banyak. Jangan-jangan karena nggak punya kita nggak tahu menggunakannya alat namanya atau instrumen. Padahal kalau kita mau belajar dulu kan banyak ya. Sepeda motor pun dulu nggak tahu kita. Ya kalau kita bilang apa ya itu nanti aku jatuh, nabrak segala macam, pasti nggak jadi kita pandai naik sepeda motor kan.
Jadi memotivasi seperti tadi itu bagus sekali ya, udah dilakukan Pak Donald. Jadi ibu itu memang akhirnya mau, dan pernah suatu saat ada kunjungan dari pimpinan. Nah, malah itu jadi ceritaan gitu kan. Kenapa? Karena terlihat di situ ibu itu ngecek harga cabai di internet. Bukan pergi ke MMTC, dia ke pajak lagi untuk ngecek harga cabai, harga tomatnya kan. Akhirnya karena saya meyakinkannya sederhana aja. Dia bilang dia takut pakai komputer, nanti komputer itu rusak. Boleh nanti ibu atau bapak pakai nanti yang saya jelaskan ini, ya. Jadi komputer itu rusak. Pertama, kalau bapak bakar atau ibu bakar, saya bilang waktu itu. Yang kedua, ibu banting, saya bilang. Kemudian ibu ambil martil, ibu pukul. Ya ini double ya suaranya, mendengung. Ya nggak tahu siapa punya. Coba mic yang lain ditutup aja dulu. Jadi yang pertama dibakar, kedua dibanting, ketiga dipukul, keempat ibu siram air, saya bilang. Nah, itulah yang membuat komputer itu rusak. Kalau ibu bekerja di situ, kemudian komputer itu tidak bisa lagi bekerja, saya pandai memperbaikinya, ibu, saya bilang. Begitulah dia. Memang urusan IT ini atau TIK ini ya seperti itu. Memang yang banyak sebetulnya bukan hanya yang tua, betul tadi disampaikan Bu apa tadi. Jadi yang muda pun banyak sebetulnya. Jadi ini hanya soal kemauan kita untuk mencoba. Kemauan mencoba saja. Ya. Pak Donald tadi udah sampai pakai Kenmaster, pakai apa, itu kan karena memang dicoba ya Pak ya. Betul Pak ya? Angkat tangan aja, nggak usah dibuka mic-nya. Iya Pak. Pakai gitu aja. Karena dicoba itu Pak. Saya yakin. Tapi kalau nggak Bapak coba, yang manapun Bapak nggak bisa tuh. Nggak bisa. Jadi saya kira itu memang yang pertama. Tapi seperti pesawat tadi, memang kadang-kadang pun itu kan terlalu ekstrim. Kalau harus punya baru bisa. Karena nyatanya banyak juga nih orang nggak punya mobil Pak, tapi bisa nyetir mobil. Karena dia supir Pak. Iya kan? Ini masuk ke dalam step yang kedua, tingkatan kedua. Jadi kalau tadi yang paling dasar kita harus punya baru bisa kita bisa, berarti sebetulnya di step kedua nggak punya pun kita harus bisa gitu. Dulu pun nggak punya sepeda motor kawan pun pandinya kita makainya kan gitu ya. Kan begitu. Jadi kata kunci sebetulnya nanti harus kita sepakati untuk apa kepada teman-teman orang lain ataupun kita sendiri berani mencoba. Atau seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, yang sulit itu siapa yang ingat? Yang sulit itu cuma dua hal. Apa yang sulit itu? Satu, itulah yang kita nggak tahu. Ya kan? Itu sulit itu. Yang kedua, yang belum punya kita coba. Soal pun seperti itunya itu. Soal itu sulit, ya kan? Karena nggak tahunya kita itu. Kalau tahu mana ada yang sulit. Atau kita udah tahu belum pernah coba. Tapi begitu udah pernah coba, apalagi kita udah pernah sukses, ya nggak ada yang sulit. Jadi, orang kadang-kadang kan selalu takut nih urusan apa sulit-sulit ini. Jadi memang harus mencoba dulu ya, tahu coba. Nah, paling mendasar sekali seperti yang saya alami juga ini sekarang kan. Apa itu? Ada dua kata yang penting Pak zaman sekarang. Don't be panic. Gak usah panik gitu ngadapin apapun. Biasa aja. Ya. Tadi saya ngalami persoalan jaringan. Saya tahu memang jaringan saya bermasalah. Ya sudah. Jadi nggak usah juga seperti teman-teman kan jadi lucu itu. Saya nggak bisa gabung Pak. Jaringan saya putus. Loh kok bisa ngirim WA? Kan itu pakai internet juga. Jadi nggak usah itu dikirim komen-komen seperti itu lagi gitu loh. Ya nggak bisa masuk karena memang jaringan. Tapi sebetulnya bukan jaringan. Kemarin sudah saya sampaikan, itu persoalan bandwidth-nya itu. Bandwidth-nya yang kurang, bukan jaringannya. Jaringannya cukup, ada. Tapi slot untuk kita masuk, bumbungnya, nggak cukup.
Nah, makanya boleh, seperti saya kemarin saya bilang ngasih kuliah, anak-anak boleh nggak buka apa kamera, atau nggak mesti saya lihat mukanya, nggak ada masalah. Yang penting kalau saya mau interaksi ngomong, ya dibuka mic-nya langsung dijawab. Karena begitu kita buka kamera, apalagi saya nanti share file, nah, itu kan makin banyak bandwidth yang harus dipakai. Jadi satuan bit per detiknya itu pasti lebih banyak dibutuhkan. Kalau kita nggak cukup, ya slow dia. Karena itu akan berakibat kepada speed-nya. Speed jadi rendah. Jadi saya ini mohon maaf lah, mana tahu berbeda ya dari Bapak Ibu sekalian. Jadi saya sih kalau kamera nggak nyala sih nggak masalah sama saya. Yang penting kita saling percaya, kita komitmen, kita namanya sinkron, berada pada waktu tempat yang sama dalam jaringan. Kan gitu dia. Yang penting komunikasi jalan. Jadi yang pertama tadi apa? Jangan panik. Jadi apapun itu nggak usah panik. Biasa aja gitu. Apa ini kendalanya ini apa? Oh, seperti sekarang saya ini ternyata kendala di laptop saya. Saya bisa nih dengar suara Bapak Ibu. Saya bisa. Jadi Pak Donald, yang putus itu tadi adalah yang di HP. Karena saya kan main dua nih sekarang. Saya main di PC, di notebook, saya main juga di HP. Karena saya mengharapkan suara saya itu yang datang dari HP. Begitunya sebenarnya. Tapi Bapak Ibu selama diskusi tadi, itu masih saya dengar, masih jalan. Nggak ada masalah. Ya, masih jalan itu. Saya masih dengar, masih mengikuti ini pertemuan tadi. Karena yang putus tadi lah yang di HP saya. Bukan yang di laptop, bukan yang di notebook. Kan itu dia. Jadi nggak usah panik. Ya. Kemudian, kadang-kadang sekarang ini, apalagi di zaman pandemik ini, saya lihat ada lagi yang lebih parah. Bukan cuma panik, paranoid. Nah, ini lebih parah lagi kalau nggak paranoid. Ya. Jadi nggak usah panik, nggak usah paranoid. Biasa aja. Yang penting selagi ada alat. Kan gitu. Kita tahu aplikasi apa yang mau dipakai. Kemudian ada koneksi. Selesai itu. Nah, sekarang Pak, misalnya seperti ini aja. Nah, ini Kemdikbud dalam PPG ini kita pakai Google Meet. Apakah memang untuk sinkronus seperti ini, Bapak Ibu hanya pakai Google Meet? Nggak yakin saya. Pasti sebelumnya yang top itu, pasti Bapak Ibu pakai Zoom ya. Ya Bu Salimah ya, angkat tangan aja. Angkat tangan, nggak usah buka mic. Ah, Pak Milius pun oke, angkat tangan. Ya, gitu aja. Ini kan komunikasi, Pak. Jadi nggak usah paksa, oh Pak Milius ternyata masalah dengan mic-nya. Saya paksa, buka mic-nya Pak, buka mic-nya Pak, buka. Ngapain? Saya cuma perlukan respon dari Bapak. Ya, Bu Lucy, pernah pakai Zoom? Angkat tangan aja. Ini kan cukup, selesai. Bu Lestari, nah, kenapa? Ya sudah. Jadi jangan nanti kita bermasalah sebetulnya dengan perilaku gitu. Sebetulnya nggak ada masalah kita di instrumen, di alat nggak ada. Soal koneksi tadi sudah saya sampaikan, ada istilah bandwidth namanya, nanti mungkin kalau mau didalamin apa itu bandwidth ya, apa kaitannya kalau tampilan kita pakai kamera, ya, kemudian ada share screen, kemudian sambil mungkin di alat kita itu membuka juga aplikasi yang lain, seperti pertanyaan Pak Donald tadi, itulah yang disebut dengan multitasking namanya. Ya, jadi banyak tugas sekali kerja. Jagoan multitasking udah jelas, mama-mama. Nggak ada cerita, itu mama-mama jagoan multitasking. Ya kan? Sambil masak, ya kan? Sambil jaga anak. Sambil dengar TV, ya kan? Mana tahu masih main ikatan cinta, ya kan? Itu. Jadi ada sekian tugas sekali satu kerja, itu multitasking namanya. Nah, kemampuan multitasking itu yang menang. Jadi, banyak orang kan bilang gitu, oh ini udah lambat, tambah memori. Sebetulnya bukan itu. Kalau mau cepat atau lambat, tadi Bapak Donald udah tahu dia tadi. Prosesor itu yang bertanggung jawab, bukan memorinya. Tapi memori bertanggung jawab untuk membuat mesin kita itu bisa mengerjakan banyak tugas dalam satu waktu.
Nah, jadi kenapa kok jadi lambat ini sharing filenya? Oke, boleh, itu bukan lambatnya, itu bukan prosesnya tetap. Cuma karena memori Bapak kurang, nah, jadi dia nggak menampilkan tugas yang berikutnya itu. Ada jedanya dia, seperti itu dia. Jadi kalau ada pun kendala-kendala teknis nanti, ya, karena kita ini sifatnya ya seperti ini, udah memang dalam jaringan ya, pertemuan seperti ini kita sebut sebagai sinkronus, ada masalah-masalah, nggak usah, saya bilang tadi yang pertama, nggak usah panik, biasa aja, ya kan? Karena nanti anak-anak muda kayak kalian ini seperti saya, nah, nanti kalau mudah panik nanti sakit gula cepat. Ya, nah, karena dia itu di pikiran, penyakit itu di pikiran semua. Nah, nanti bolak-balik dia WA di grup. Saya nggak bisa masuk, saya terlempar. Itu kan pikiran itu. Nah, nanti Bapak Ibu jadi Sutrisno. Ya, jadi santai aja. Lihat, oh jaringan saya ada masalah, mungkin sebentar lagi ini terhubung lagi. Udah gitu aja gitu. Nah, nggak usah kita itu mungkin jangan-jangan, oh nanti nilai saya berkurang, oh nanti saya begini. Ya nggak usah gitu mikirnya. Jadi santai aja, semua masalah bisa kita atasi, yang bisa kita bekerja, bisa kita jalankan, amannya itu semua ya, nggak ada masalah. Oke, ada satu lagi nih yang mau saya ingatkan, urusan apa ini, TIK ini kita berhadapan. Semalam teman saya juga nanya ke saya, dia ngajar di sekolah di farmasi. Sudah saya cerita panjang lebar, ternyata masalah satu, dia tidak membuat yang namanya panduan untuk pekerjaan dia itu kepada siswanya. Jadi misalnya seperti tadi ya, ada apa tadi itu animasi ya yang dibuat oleh temannya Pak Donald tadi ya. Nah, itu mestinya walaupun seperti itu ataupun dia simulasi atau nanti LKPD, itu memang petunjuk itu atau panduan itu kita buat untuk orang bisa mengerjakan apa yang kita mau. Kadang-kadang panduan yang kita buat itu, mohon maaf ya Bapak Ibu, akhirnya yang mengerti panduan yang kita buat itu adalah cuma kita dengan Tuhan. Kenapa begitu? Ya, karena memang Tuhan Maha tahu, kan itu aja. Kalau Tuhan nggak mau tahu, Pak, cuma Bapak sendiri atau Ibu sendiri itu yang ngerti mengerjakannya. Saya suka bercanda seperti itu kepada mahasiswa. Nah, karena bikin laporan-laporan pun kadang-kadang begitu. Dia tidak memposisikan, ya, tidak diposisikan dirinya menjadi orang lain waktu membuat panduan. Nah, itu masalahnya. Nah, jadi dia pikir dia sendiri nanti yang mau make. Nggak bisa, Pak. Waktu Bapak mau bikin panduan atau prosedur, ingat ya ini, nah, jadilah orang lain yang akan menggunakan itu. Gitu. Jadi kita sendiri, gitu kita tulis, kita pun bikin pertanyaan. Nyalakan lampu. Klik sebelah kanan. Kan gitu. Kita pun nanya, yuk, kenapa mesti klik sebelah kanan? Itu kan belum bisa. Karena ikonnya belum aktif, misalnya. Kan seperti itu. Ya, jadi di sini saya terakhir ini mau menekankan pentingnya ada yang disebut dengan panduan. Nah, tapi saya ingatkan waktu menyusun panduan, jadilah orang lain. Nah, yang akan menggunakan itu, panduan itu. Jangan kita tidak bisa membayangkan orang lain menggunakan itu. Saya lihat gagalnya di situ biasanya. Jadi waktu dia nyusun panduan itu, dia menjadi dirinya waktu dipakai orang pun nggak ngerti harus mau dikerjakan. Nah, seperti inilah makanya saya membuat komunikasi yang tidak bagus mungkin dengan Pak Fajar. Tidak ada masalah sama saya, biasa aja. Karena saya bertanya 2 hari baru dijawabnya. Tapi saya kan nggak pernah mau mencari informasi hanya kepada dia. Gitu. Hanya soal untuk masuk ke LMS. Gitu. Teman saya kan banyak. Juga ini udah angkatan ketiga. Saya tanya ke orang-orang semua teman saya. Gimana? Akhirnya salah satu, hanya dalam tempo 1 jam sudah menjawab waktu itu. Nah, jadi
Saya udah tahu, oh username-nya ini, password-nya ini, saya masuk, udah saya obrak-abrik itu LMS. Kenapa? Nah, inilah perlunya kata kunci yang terakhir kemarin saya sampaikan, user friendly namanya. Mestinya LMS itu atau semua aplikasi itu user friendly. Jadi saya nggak akan bertanya, gitu saya masuk, saya mau ngapain? Kalau bisa pun panduan itu tadi yang saya bilang tadi, yang saya tekankan panduan pun nggak perlu. Kenapa? Karena begitu saya masuk, aku mau tahu ini gitu, saya mau tahu ini, saya bisa mencari gitu sendiri. Karena kita udah biasa, oh ini ada garis 3, ini bisa saya klik, gitu keluar, oh LMS, keluar lagi akunku, oh profilku, ini kan gampang. Gitu. Kita udah bayangkan, oh kalau profil pasti ini urusan saya sendiri nih, nggak mungkin urusan mahasiswa, gitu. Nah, jadi ini user friendly dia. Jadi user friendly itu mudah kita gunakan. Kalau bisa pun nggak usah terlalu panduannya rigid pun kita udah bisa pakai. Nah, jadi seperti itu. Jadi dalam tempo 1 jam kemarin ada yang jawab, saya udah kerjakan. Gitu. Jadi kalau Pak Fajar 2 hari kemudian baru menjawab, nggak ada gunanya itu informasi dari dia lagi. Karena masalah saya sudah saya selesaikan. Kan gitu dia. Ya. Nah, jadi tadi saya ulangin tadi, ada beberapa yang mau saya bahas tadi untuk menguatkan. Yang pertama, hubungan dengan IT ini atau TIK ini, pertama jangan panik. Apalagi menjurus ke paranoid. Ya kan? Nggak usah. Santai saja. Nah, cek saja masalahnya di mana. Apakah di alatnya yang kurang bagus atau di jaringannya yang tidak bagus. Sudah. Baru masuk ke step kedua. Kalau kita mau menggunakan nanti ini ada membuat LKPD, namanya di sini, membuat media, membuat bahan ajar, itu semua yang mau kita upload ya menggunakan satu LMS ataupun tidak ya, atau boleh juga nya sebenarnya Bapak bikin di blogspot ya, di blog atau di punya hosting sendiri kayak sampai Bu apa tadi mau beli host sendiri dia. Ya, jadi ini LMS ini hanya salah satu cara ya untuk apa? Membantu belajar ya dalam jaringan. Itu aja. Jadi tadi saya bilang jangan panik, kemudian jangan meniru karnet. Kemudian yang kedua adalah urusan kita. Begitu kita bekerja nanti ada 3 hal tadi Pak ya, Bapak Ibu, yang nampaknya saya lihat di tuntutan itu adalah pertama membuat bahan ajar, kemudian yang kedua media, yang ketiga membuat LKPD ini nampaknya. Inilah yang mau nanti di-upload lah istilahnya atau dimasukkan ke satu sistem tertentu ya supaya nanti bisa digunakan. Nah, itu makanya lengkapilah dengan panduan. Catatan saya tadi, waktu membuat panduan, jadilah orang lain. Ya, jadilah orang lain untuk membuat panduan. Baru yang ketiga, begitu nanti pun sistem apapun itu nanti yang Bapak Ibu kembangkan tadi, buatlah dia menjadi kata kunci yang saya ingatkan itu, user friendly. User friendly itu Bu, kalau pun LKPD Ibu ciptakan di situ, kalau orang menjadi agak repot gitu menggunakan itu yang kita buat itu, nah, itulah tidak user friendly namanya. Tapi begitu ada yang sesuatu yang Ibu buat tadi, dengan melihat, kemudian orang bisa Ibu bikin ikon tadi, ya entah ikon apapun nanti yang Ibu kembangkan, Ibu pakai. Nah, orang bisa tahu, oh kalau ini mulai kerja, oh kalau ini menyimpan, oh kalau ini balik ke halaman yang sebelumnya. Nah, kan seperti itu. Karena sekarang ini ikonik semuanya. Kalau memang orang bisa melihat, kemudian tidak terlalu repot menggunakannya, itulah yang terbaik menurut saya. Saya kira itulah untuk hari ini pertemuan kita. Ya, nanti Bapak Ibu lanjutkan lagi untuk sinkronusnya, termasuk sampai mengisi jurnal ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa lebih terstruktur ya belajarnya. Saya kira begitu. Kalau ada lagi komen, silakan sebelum kita tutup. Pak Donald atau Bapak Ibu yang lain silakan. Maaf Pak, kalau saya lancang Pak. Ya.
Nah, itu dia yang terpikir di saya, Pak. Tanda tanya besar juga memang dari kemarin antara saya juga terpikir arah ke sana sedikit juga memang, Pak. Ah, salah. Apa itu? Yang ini yang Pak Fajar. Aku terpikir gini, Pak, gimana ya nanti ya kami nggak dari LMS. Terpikir juga, Pak, ada nggak minusnya gitu kan? Ada nggak dari LMS, recordnya itu di LMS. Jadi ada terpikir juga, Pak, kita kan udah jadi pakai Google Meet yang Bapak share, yang Bapak buka forum Google Meet yang baru di luar daripada yang di LMS. Jadi terpikir juga sih, Pak, maaf kalau lancang, Pak. Itu yang saya pikirkan juga dari tadi kita memakai ini, Pak. Gini, Pak. Siap. Soal itu kan gini adanya. Mau yang mana pun dipakai. Kami di kampus biasa bilang pakai Sigda. Itu pilihannya pun juga ada blue button di situ. Ya, karena ini kan dasarnya LMS-nya Kemdikbud ini kan saya udah lihat. Ini kan Moodle. Ini Moodle-nya ini, membuatnya pakai Moodle. Dia memang umumnya dia pakai Google Meet. Walaupun Bapak tidak mengakses Google Meet itu melalui LMS yang ada, itu kan nggak ada masalah, Pak. Nggak ada masalah itu, Pak. Iya. Karena recordnya itu kan sebetulnya kan di email saya. Bukan LMS yang merecord, Pak. Jangan salah, Bapak. Record Google Meet kita ini hari, itu di email saya. Bukan di LMS. LMS itu sebetulnya adalah untuk membantu saya ataupun orang yang lain yang menggunakan LMS supaya lebih mudah untuk menggunakan Google Meet-nya. Itunya itu, Pak. Bukan nanti kalau saya misalnya merecord di luar itu atau tidak mengklik melalui LMS, terus jadinya nggak terekam. Ya enggak lah. Nanti coba Bapak cek untuk modul 3 ya, yang saya ya. Itu udah saya upload itu kemarin. Coba nanti dicek. Yang kita kan ada 2 kali itu Google Meet kita kan. Nah, itu saya yang upload sendiri itu. Nah, coba cek. Ada nggak itu rekaman kita di situ? Modul 3. Itu bukan Pak Fajar yang naikkan, Pak. Saya itu yang masukkan. Coba cek. Ada nggak? Ada, Pak. Sudah saya lihat. Ada ya? Ada, Pak. Sudah saya lihat. Ada 2? Ada 2, Pak. Ya, karena kan satu kan pendalaman materinya. Satu lagi Satu presentasi. lagi yang seperti ini kan. Iya, Pak. Presentasi. Dan Bu ya. Nah, jadi jangan panik, ingat Pak Donald. Memang. Nah, jadi tetap LMS itu hanya menyediakan ya blue button-nya itu, atau dia bilang apa di situ, buka ruang ya, open room ya, apa namanya di situ, untuk mesan Google Meet-nya kalau melalui LMS itu. Enter Open room. room ya, atau apa? Enter room, Pak. Enter room. Enter. Ya, enter room. Itu sebenarnya untuk memudahkan. Nah, jadi nggak ada masalah. Ya, jadi sebetulnya kan itu tetap, makanya saya bilang tadi saya mau Bapak Ibu coba gitu loh. Ya, coba itu. Apa namanya? Google Drive ya, yang saya buat itu. Google Drive. Google Form. Form yang saya pernah bagi 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu. Nah, kuncinya di situ aja. Bisa nggak Bapak Ibu masuk? Mengisi itu form itu. Nah, kalau udah bisa ngisi form itu berarti udah naik kelas dia. Nah, ada yang berasa udah bisa ngisi Google Form itu? Kalau nggak bisa, ini kuncinya tadi udah saya bilang. Langkah 1, pakai atau gunakan browsernya itu Chrome. Jangan yang lain. Kenapa? Karena saya lihat kayaknya ini kerjasamanya Kemdikbud ini sama Google. Jadi browsernya Bapak pakai Google Chrome. Terbuka Chrome kan? Terbuka Chrome. Kemudian langsung buka tab baru, ya kan? Bapak jalankan emailnya. Masuk ke email yang apa tadi? Bu Yeti yang ada di belakangnya. Kalau Ibu punya. Saya punya kan itu pengajar. Kemudian apa itu ya di belakang? Guruku ID, Pak. Guruku ID. Ya, saya bukan. Kalau saya ini Alkafi Instruktur. Instruktur.belajar.id. Itu saya punya emailnya. Ini
Mereka ini yang kasih, bukan saya yang buat. Jadi apa langkah pertama tadi? Buka browser Google Chrome. Coba tes dulu sekarang, jalan nggak? Pak Donald pakai Chrome atau enggak ini jalankannya? Ini Google Chrome, Pak. Nah, buka Chrome. Belum, Pak, belum ini. Kemudian buka tab baru, Pak. Buka email Bapak yang ada tadi apa? Guru Belajar ID ya. Emailnya yang itu, jangan yang lain. Tutup email yang lain semua. Sudah? Nah, baru Bapak masuk ke grup apa kita semalam. Grup WA. Copy itu link Google Form-nya. Jangan langsung diklik. Pasti gagal kalau Bapak langsung klik. Copy linknya. Nah, masukkan ke address bar dari browser Bapak. Jadi jalankan itu di Chrome. Jangan cuma Bapak klik, ya nggak masuk. Karena dia nggak nembak ke email Bapak yang Guru Belajar ID tadi. Bisa? Jadi jangan langsung diklik, di copy aja itu, di copy. Di copy itu, link Tidak Google bisa, Form-nya. Pak, tetap tidak diizinkan. Ibu udah buka belum email Ibu? Kalau masih diklik langsung nggak akan jalan, Bu. Nggak bisa. Kita harus dalam platform yang sama. Kalau nggak jalan itu. Iya. Oke lah. Ini udah 422. Nanti kita cek di apa saja ya. Cek di grup kita. Demikian untuk penguatan hari ini. Mudah-mudahan nanti ada yang sukses sudah bisa masuk ke Google Form itu. Ya. Nah, saya bisa, masa Ibu nggak bisa. Ya, jadi jalan keluarnya tadi sudah saya berikan ya. Terima kasih. Ya, kita tutup recordnya saja ya. Oke.